kita harus berubah. Kalau kita nggak berubah jadi baik, maka waktu kita terbatas. Satu saat kita akan pulang menghadap Allah. Ya, sudah, jangan pikirkan orang lain. Pikirkan diri kita, pikirkan keluarga kita, dan saling berbagi dengan yang lain dalam kebaikan. Kalau sudah istiqomah seperti itu, insya Allah, Allah akan jaga kita dalam kemuliaan. Semua yang kubicarakan tentang dia fakta, realita. Mulai hari ini berhenti mencaci orang lain. Orang buruk pun jangan ceritain, tidak usah urus-urusannya orang. Apa gunanya buat kamu? Ingat, dia akan berhubungan sama kita di hadapan Allah dengan keadilannya Allah. Kezaliman yang dia lakukan sama kita, kita akan ambil. Tapi kezaliman kita pada dia juga dia akan ambil. Gak ada yang tersembunyi hari kiamat. Saya pernah bikin video tentang takabur, bahwa takabur itu Allah akan putar balikkan keadaan dalam waktu sekejap. Orang punya anak itu kuasa Allah, gak bisa ngapa-ngapain kita. Kita diberi anak juga diberi kesusahan. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi dengan anak kita di waktu yang akan datang. Jadi jangan pernah takabur, nggak tahu hari ini, besok, lusa, tahun depan kita nggak tahu apa yang terjadi. Jadi sebaiknya ibu bertobat, istighfar, dan minta maaf sama orang yang ibu maksud. Ini saran saya ya, gimana? Kalau iya, kenapa rupanya? Mau aku cari sensasi, mau viral, atau mau apa itu? Kenapa rupanya? Dewi Persik. Ini kekecewaan saya yang berikutnya ya. Kamu seorang public figure. Bisa-bisanya kamu support video ini dengan ucapkan makasih, ibu sayang. Sudah fatal banget sebenarnya, kamu ini sudah tidak layak untuk menjadi public figure kalau aku bilang. Sudah kau membuat kerusuhan dengan opinimu. Kalau dibilang ya, banyak artis yang ditanya perihal KDRT Lesti, tapi mereka menjawab dengan bijaksana. Kau salah, tapi kau nggak terima dikomplain. Seolah-olah kau nggak punya kesalahan, seolah-olah kau manusia paling benar di dunia ini. Ya, kalau kau public figure yang bermartabat, aku bilang, seharusnya kau berkomen gini, Bu, maaf kita nggak boleh kayak gitu, Bu. Nggak boleh kita menghina kekurangan fisik. Kau dihujat orang kekuranganmu, dihina orang kekuranganmu, kau nggak terima. Ya, Dewi Persik, banyak sekali keburukan yang kau tampilkan di publik. Karaktermu memang begini, suka mencemooh, suka menghina kau. Tapi kau kalau dihina balik suka nggak terima. Itu kau karaktermu. Itulah sifat burukmu yang sebetulnya kau nggak pantas untuk tampil di publik. Pengalaman nih, 3 kali gagal berumah tangga. Aku ingatkan lagi ya, 3 kali gagal membina rumah tangga. Nah, gimana kalau pengalaman Mbak DP itu menjadi pelajaran buat yang lain? Apa sebabnya kok bisa gagal? Kenapa kok menikah cerai? Dewi Persik itu mau nikah 3 kali, 4 kali itu urusan Dewi Persik. Mbak nggak kenal Dewi Persik, Dewi Persik juga nggak kenal Mbak. Untungnya apa? Biarin aja. Buat apa sih Mbak pakai jilbab? Mbak pakai jilbab itu untuk apa? Untuk nutupin rambut yang putih. Untungnya apa Mbak? Nggak ada untungnya. Alhamdulillah, nggak sia-sia direspon sama Mami DP. Geram dihina mandul, Dewi Persik polisikan haters perempuan. Polisi sebut ancaman hukumannya 8 tahun penjara. Dihina sebagai sosok yang tidak bisa punya anak atau mandul membuat Dewi Persik geram. Alhasil Dewi Persik pun mengambil langkah hukum dengan mempolisikan pembenci atau haters yang menghinanya tersebut. Dewi pun resmi mempolisikan haters sang perempuan tersebut di Polres Depok pada Jumat 18 November 2022. Meski belum diketahui identitas pastinya, namun Dewi Persik memastikan jika ia merasa tidak terima dan akan mempolisikannya. Bagi Dewi Persik, melapor ke polisi adalah jalan terbaik sebagai warga negara. Selain ingin memberi pelajaran, mantan istri Angga Wijaya itu juga ingin tahu apa maksud haters yang menghinanya tersebut. Saya nggak tahu itu siapa, cuma saya tahu akunnya saja, karena saya nggak kenal orang itu, kata Dewi Persik ditemui usai membuat laporan.
Jadi aku ya sebagai warga negara yang baik dan merasa terganggu dengan statement yang tidak baik, yang mengarah penghinaan dan juga fitnah. Jadi saya wajib untuk lapor, ujar Dewi Persik. Menurut penyanyi dangdut tersebut, mandul sebenarnya bukan kali pertama dirasakan Dewi Persik. Namun, lama-kelamaan, bintang film Tali Pocong Perawan ini merasa tak kuasa juga menahan kesabarannya. Mandul itu kan perlu dibuktikan ya sayang. Sebenarnya nggak masalah. Cuma ini terus-terusan loh. Bolak-balik saya sudah mencoba mengikuti kata istilah diam itu emas. Tapi ternyata diam itu bukan sepertinya. Saya harus melakukan hal yang tegas saja, ucap Dewi Persik. Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurmadewi mengungkap Dewi Persik sudah membuat laporan terkait pencemaran nama baik dan Undang-Undang ITE. Saudari kita DP sudah melaporkan kejadian yang dialaminya di Polres Jakarta Selatan. Adapun yang dilaporkan adalah pencemaran nama baik dan Undang-Undang ITE, jelasnya. DP tidak terima dengan olok-olokan haters yang merupakan fans Lesti Bilar tersebut. Yang dilaporkan adalah mengenai mengolok-olok atau memberikan kata-kata yang tidak pantas untuk dirinya, sambung AKP Nurmadewi. Lebih lanjut, AKP Nurmadewi menyampaikan bahwa Dewi Persik melaporkan fans Leslar dengan pasal pencemaran nama baik atau 310 KUHP dan Undang-Undang ITE. Diketahui ancaman penjara tersebut ada 8 tahun. Pasal yang dikenakan pencemaran nama baik atau 310 KUHP dan kemudian dengan Undang-Undang ITE. Jadi ancamannya 8 tahun penjara, tandas AKP Nurmadewi. Pencemaran nama baik adalah suatu tindakan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Salah satu bentuk pencemaran nama baik adalah pencemaran nama baik yang dilakukan secara tertulis dengan menuduhkan sesuatu hal. Di Indonesia, pencemaran nama baik diatur dalam pasal 310 KUHP, dikenal sebagai penghinaan dengan bunyi sebagai berikut. 1. Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. 2. Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. 3. Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri. Berdasarkan bunyi pasal tersebut, maka hukum pencemaran nama baik di media sosial diatur dalam pasal 310 ayat 2 KUHP. Seiring perkembangan zaman, kegiatan manusia semakin bervariasi. Hal tersebut adalah akibat dari perkembangan teknologi informasi. Dahulu, kegiatan manusia didominasi pada kegiatan yang menggunakan secara fisik. Namun, pada era teknologi informasi, kegiatan manusia kini didominasi oleh peralatan yang berbasis teknologi. Hal tersebut tentu memberikan dampak pada penegakan hukum pidana. Contohnya, kejahatan dalam dunia maya seperti pencemaran nama baik kerap terjadi. Adapun hukum pencemaran nama baik di media sosial selain dalam KUHP juga dapat merujuk pada Undang-Undang ITE dan perubahannya, yakni pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE yang mengatur setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik.
Sedangkan ketentuan SARA diatur pada pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA. Dalam menentukan adanya penghinaan atau pencemaran nama baik, konten dan konteks menjadi bagian yang sangat penting untuk dipahami. Tercemarnya atau rusaknya nama baik seseorang secara hakiki hanya dapat dinilai oleh orang yang bersangkutan. Dengan kata lain, korbanlah yang dapat menilai secara subjektif tentang konten atau bagian mana dari informasi atau dokumen elektronik yang ia rasa telah menyerang kehormatan atau nama baiknya. Konstitusi telah memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat seseorang sebagai salah satu hak asasi manusia. Oleh karena itu, perlindungan hukum diberikan kepada korban dan bukan kepada orang lain, sebab orang lain tidak dapat menilai sama seperti penilaian korban. Sedangkan konteks berperan untuk memberikan nilai objektif terhadap konten. Pemahaman akan konteks mencakup gambaran mengenai suasana hati korban dan pelaku, maksud dan tujuan pelaku dalam mendiseminasi informasi, serta kepentingan-kepentingan yang ada di dalam pendiseminasian atau penyebarluasan. Oleh karena itu, untuk memahami konteks, mungkin diperlukan pendapat ahli, seperti ahli bahasa, ahli psikologi, dan ahli komunikasi.